Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pertama, hendaklah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat waktu luang, yang mana dua kenikmatan ini akan ditanya kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, marilah kita pergunakan dua kenikmatan ini di dalam hal-hal yang bermanfaat, di dalam hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan, kepada hal-hal yang mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tahukah Anda siapakah orang yang cerdas? Tahukah Anda siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu bukanlah dia yang pandai di dalam menghafal, cepat dalam menghafal. Orang yang pandai itu bukanlah dia yang memiliki kemampuan yang cepat di dalam berhitung, di dalam menganalisa. Namun ingatlah orang yang cerdas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Orang yang senantiasa dia melihat tentang dirinya. Dia senantiasa mengkoreksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia mempersiapkan akan kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Artinya dia beramal. Dia beramal amalan yang dia persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Namun sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajizu, orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yang mana dirinya senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia senantiasa berangan-angan. Dia banyak angan-angan terhadap Allah Azza wa Jal. Hayya masral muslimin. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di dunia ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kita hidup di dunia ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibatum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwa kami menciptakan kalian abathan, yaitu bermain-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan pertanyaan. Apakah kalian mengira
bahwasanya kami menciptakan kalian hanya dengan main-main? Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan? Maka pada ayat ini mendapatkan pelajaran, ada pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, menciptakan kita adalah dengan tujuan yang sangat mulia, bukan dengan main-main. Jadi kehidupan kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira ayyutraka suda, ya dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban? Maka para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sadarlah bahwasanya kita hidup di dunia ini penuh dengan tanggung jawab yang besar. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amal atau fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalah. Rawahu Tirmidzi wa hadis sahih. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi, sampai dia ditanya tentang umurnya, fima afnah, untuk apa dihabiskan. Jadi kelak pada hari kiamat seorang hamba itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang umurnya. Untuk apa umur yang telah Allah berikan kepada dia habiskan? Dia habiskan dalam hal apa? Dia habiskan umurnya dalam hal yang baik ataukah dalam hal yang buruk? Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Tentang ilmunya terhadap apa dia amalkan. Apakah dia mengamalkan ilmunya ataukah tidak mengamalkan ilmunya? Maka tatkala seseorang dia memiliki ilmu, hendaklah dia mengamalkan ilmunya. Sebagaimana di antara perkataan para ulama, di antara zakat ilmu itu adalah dia dengan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu. Akan ditanya tentang harta, dari mana dia dapatkan. Amin halalin aw min haram. Apakah harta yang dia dapatkan dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram? Maka sungguh ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karenanya, tatkala kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, adalah kita mencari dari harta yang halal dan menghindari harta yang haram. Begitu juga akan ditanya, wa fima anfaqahu. Kemana dia infakkan? Kemana dia belanjakan harta yang dia dapatkan? Ini juga akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, tatkala memiliki harta yang berlimpah, maka infakkanlah di jalan Allah Azza wa Jalla.
Jangan sampai harta yang dimiliki malah dibelanjakan kepada hal-hal yang haram, dibelanjakan kepada hal yang sia-sia. Tidak, maka belanjakanlah harta yang Anda miliki pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang halal. Di antaranya, apabila memiliki kelebihan harta, pergunakanlah di dalam membangun pesantren. Gunakanlah harta tersebut untuk membangun masjid, atau gunakanlah harta tersebut di dalam membiayai pendidikan anak yatim, atau gunakanlah harta tersebut untuk membantu orang-orang fakir atau miskin, baik di sekeliling Anda ataupun di daerah yang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima abalah. Jadi kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhirat, yaitu tentang badan kita. Badan kita ini dipergunakan untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Ataukah kita gunakan badan kita ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Ataukah kita gunakan badan kita ini untuk hal-hal yang mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal? Oleh karenanya, harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kemudian jiwa ini pergunakanlah dalam hal yang bermanfaat, yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak lain, semua yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan kelak di akhirat. Dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat kelak. Atau dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat pada kehidupan akhirat kelak. Ingat bahwasanya kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ingatlah bahwasanya harta yang kita miliki, atau bahkan anak-anak yang kita miliki, itu tidak akan bermanfaat kelak kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kecuali anak-anak yang solih yang akan mendoakan kedua orang tuanya kelak. Oleh karenanya, sebagai orang tua adalah wajib bagi dia untuk mendidik anaknya agar menjadi orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.